Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Ivan Noviarival. I will answer the questions which I accepted. The first question, sekolah favorit itu yang seperti apa? Sebutkan contoh sekolah favorit di masa PPDB zonasi ini. Jika masih ada yang disebut sekolah favorit, selain demi gengsi, apa keuntungannya sekolah di situ? Baik. Menurut saya yang disebut dengan sekolah favorit itu adalah sekolah yang banyak diminati oleh peserta didik atau orang tuanya yang ingin belajar di sana. Penyebabnya mungkin beda-beda ya. Bisa jadi karena memiliki manajemen pendidikan yang baik, atau memiliki warisan sejarah yang baik, atau memiliki culture yang baik, atau bahkan mungkin memiliki seragam yang bagus ya, kita tidak tahu. Yang penting yang dimaksud dengan sekolah favorit di sini adalah sekolah yang banyak memiliki peminat. Contoh sekolah favorit di masa PPDB zonasi ini ya rata-rata hampir semua sekolah negeri itu ya menjadi favorit ya, banyak dipilih oleh calon peserta didik dan orang tua mereka sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Mungkin ada juga sekolah-sekolah swasta yang memiliki standar pendidikan yang bagus, tapi tentunya kita harus mengeluarkan effort, mengeluarkan satu pengorbanan price tertentu untuk kita bayar gitu. Jika masih ada ya masih banyak sekolah favorit di masa zonasi ini, masih banyak, masih sangat banyak. Keuntungannya saya rasa bukan hanya karena soal gengsi ya, tapi kenapa sekolah favorit itu banyak dipilih karena memang terbukti dari lulusannya memiliki standar yang bagus, kemudian layanan pendidikannya juga baik, guru-guru yang mengajar di sana kompeten gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengejar gengsi, tapi kita memang mungkin ya mereka atau saya memilih mengusahakan masuk ke sekolah favorit itu karena ingin mendapatkan kualitas layanan yang terbaik tentunya gitu, sesuai dengan kemampuan saya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah Miss Iva sendirian tapi kok bisa kuat? Oh, ya mungkin ini ya bukan pujian untuk saya ya, mungkin itu pujian untuk yang memberikan banyak support kepada saya gitu. Sebenarnya saya tidak sendirian ya, saya memiliki teman-teman yang banyak memberikan support, yang memberikan kasih sayang, memberikan doanya, saya juga punya keluarga walaupun kami jarang berkumpul atau berjumpa, tapi saya yakin mereka mengharapkan hal-hal yang baik untuk diri saya gitu. Dan saya juga tidak sendirian gitu. Saya memiliki 2 orang malaikat di kanan dan kiri saya dan di belakang saya yang menjaga saya, yang notabene mereka diperintahkan oleh Allah ya untuk menjaga saya gitu. Selain saya memiliki banyak anak-anak yang memberikan aura positif untuk diri saya dan memberikan semangat kepada saya gitu ya. Jadi jangan pernah merasa sendirian karena sebenarnya kita nggak pernah sendirian gitu ya. Kita selalu ada yang menemani. Even di dalam kubur sekalipun, misalnya kita sudah meninggal, kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh amal kita sendiri gitu ya. Mungkin ini bisa membantu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mendidik anak supaya rajin ibadah kepada Tuhan? Oh, kalau kita punya target menginginkan anak-anak yang kita didik rajin beribadah kepada Tuhan, tentunya kita yang harus lebih dahulu melaksanakannya gitu. Kita yang lebih dahulu melakukan ibadah gitu, rajin ibadah kepada Allah gitu ya. Sehingga anak-anak itu kan tidak hanya mendengar perintah atau mendengar nasihat, mereka melihat kita secara utuh gitu. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita berbicara, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita gitu. Jadi kalau kita menginginkan anak kita rajin beribadah kepada Tuhan, ya berarti kitanya yang harus duluan beribadah kepada Tuhan ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan? Kalau secara didaktik ya sama aja ya, cuman kan yang membedakan mereka itu kan hanya jenis kelaminnya ya, seksualitasnya gitu.
tentu saja kita harus kembalikan kepada fitrahnya mereka sebagai sebagai laki-laki atau sebagai perempuan gitu. Bagaimana cara mendidiknya? Kalau saya sendiri sih ya, mengikuti, guru-guru saya atau pendahulu-pendahulu saya memberikan contohnya seperti apa. Kalau misalnya saya contohnya karena saya muslim, saya mengikuti, eee, apa yang Rasulullah contohkan dalam cara mendidik anak gitu, yang disampaikan kepada, murid-muridnya. Ya, murid-murid itu menjadi guru kita sampai kepada guru kita. Nah, jadi kita belajar gitu, kita berliterasi, kita membaca, kita, sharing dengan orang yang lebih expert, yang lebih dahulu pernah memiliki pengalaman bagaimana, mendidik anak sehingga anak-anaknya bisa sukses gitu ya. Mmm, Mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan saya rasa sama aja ya. Jadi kalau, eee, kalau kalau di luar fitrah mereka yang berbeda jenis kelaminnya sih sama aja bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu harus diajarkan kemandirian. Misalnya dengan cara, kalau dalam agama saya misalnya beribadah dengan kesadaran sendiri gitu ya. Terus diajarkan untuk bertanggung jawab dengan kehidupannya. Misalnya kalau dia sudah tahu dari mana dia berasal, siapa yang menciptakan dia, dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan selama dia hidup di bumi, dan dia sudah tahu kemana dia akan pulang setelah tugasnya di bumi ini berakhir, tentunya dia akan beribadah, akan melakukan aktivitas sesuai dengan target hidupnya sendiri gitu. Jadi saya sih kalau saya menanamkan kepada murid saya atau anak saya itu bahwa eh, saya bertemu kalian, ya saya bertemu mereka gitu, eh, karena takdir Allah gitu ya. Allah yang menakdirkan bahwa kalau kalian berbuat baik itu pahalanya untuk kalian. Kalian berbuat kesalahan atau dosa juga itu eh, efeknya akan kembali ke kalian gitu. Jadi eh, mau laki-laki atau perempuan sama gitu ya di hadapan Allah itu sama, tidak ada perbedaan jenis kelamin atau apa gitu. Hanya yang membedakan itu dalam sisi biologis atau seksualitasnya aja gitu. Jadi bagaimana cara mengajarkan kepada mereka ya sejak dini itu kita sudah ajarkan, misalnya kalau perempuan itu auratnya sebatas apa, jadi tidak boleh ditampakkan di luar yang bukan mahramnya gitu. Jadi mereka akan bertanya juga mahram itu seperti apa gitu. Laki-laki juga sama punya batasan aurat seperti apa gitu. Kenapa harus tahu? Kenapa mereka harus menutup aurat mereka? Apa itu aurat? Banyak banget ya dalamnya. Mungkin nanti saya akan menjelaskan secara lebih detail dan lebih rinci di video yang lain. Pertanyaan berikutnya, sebutkan trik memotivasi anak agar konsisten belajar dengan kesadaran sendiri. Oh, ya sama seperti hanya pertanyaan yang sebelumnya juga, kalau kita ingin mengajarkan anak bisa konsisten belajar dengan kesadaran sendiri, ya berarti kitanya yang duluan melakukan gitu. Karena kan seyogianya itu setiap manusia itu memiliki kewajiban belajar dari mulai lahir hingga dia wafat. Dari mulai dia lahir hingga dia masuk ke yang lahat gitu. Jadi ya tunjukkan bahwa kita melakukan itu gitu. Misalnya misalnya kalau dalam keluarga ketika saya berkumpul dengan anak-anak misalnya, saya tidak anti kritik atau tidak anti evaluation ya gitu. Jadi kalau mereka memberikan evaluasi gitu atau memberikan masukan, feedback, ya saya menyimak gitu, menyimak kemudian memikirkan juga benar enggak ya gitu. Dan kalau misalnya ternyata itu pemikiran mereka itu karena salah paham, ya saya berikan penjelasan gitu. Jadi itu salah satu bentuk kita masih mau belajar, walaupun misalnya dari orang yang usianya lebih muda dari kita atau yang status sosialnya mungkin menurut kita di bawah kita gitu. Tapi sebenarnya kan itu hanya perbedaan takdir aja gitu ya. Sebenarnya belajar itu bisa dari mana saja gitu. Bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang bisa menjadi guru gitu.
bergantung kepada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari setiap fenomena yang kita lalui gitu ya. Mungkin itu. Jadi karena mungkin ya, karena saya sendiri tidak pernah, bukan tipe orang yang seneng nonton TV berlama-lama gitu, atau senang, pokoknya saya bukan tipe orang yang bisa wasting time karena saya memiliki banyak pekerjaan atau banyak tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Jadi saya eh waktunya itu udah full full banget gitu. Jadi dengan sendirinya, karena saya bertanggung jawab dengan waktu saya yang sangat terbatas dan saya bertanggung jawab dengan list pekerjaan yang harus saya selesaikan, mungkin ber terrefleksikan dalam sikap saya gitu. Bagaimana saya menghadapi aktivitas saya sehari-hari, dan itu terlihat oleh anak-anak yang ada di sekitar saya gitu. Jadi mungkin itulah yang membuat mereka mengikuti gitu ya, mengikuti bagaimana saya bertindak dan bersikap, berucap, berpikir gitu ya. Mudah-mudahan ya. Pertanyaan berikutnya, Miss Iva mengajar di sekolah mana saja? Di postingan statusnya ada banyak. Oh iya, kebetulan alhamdulillah saya diberi kesempatan pernah mengajar di banyak sekolah ya, dan sebenarnya saya pindah-pindah sekolah bukan karena saya mau, tapi karena memang masa tugasnya sudah berakhir ya. Pertama kali saya jadi guru itu saya ingat banget, saya di Yayasan SD SMP SMA Raja Wali. Nah, di sana saya mengajar pelajaran matematika, pelajaran IPA, pernah ngajar bahasa Inggris juga gitu. Kemudian saya pindah ke SMP Mutiara 1 Bandung ya, waktu itu. Dan dari SMP Mutiara 1 Bandung saya juga pindah lagi ke SMP Negeri 6 Bandung. Nah, ketika saya mengajar di SMP Negeri 6 Bandung itu, saya sempat mengajar di Sekolah Kristen BPPK. Saya juga pernah sempat mengajar di SMK Buana Karya, nggak tahu masih ada atau enggak tuh sekolahnya. Saya juga aktif ya mengajar di kalau semacam homeschooling gitu ya. Jadi ada yang namanya PKBM kayak gitu ya. Saya dulu aktif. Nah, setelah dari SMP Negeri 6 Bandung, saya dipindahkan tugas ke SMP Negeri 52 Bandung. Kemudian pindah tugas lagi ke SMP Negeri 1 Bandung. Nah, sekarang ini nih saya bekerja di SMP Negeri 52 Bandung. Kenapa saya masih bolak-balik ke SMP Negeri 1 Bandung? Karena saya masih punya tanggung jawab sebagai pengurus komite sekolah di sana gitu. Oh ya, saya juga sempat pernah ngajar di SMP Negeri 68 Bandung. Semua sekolah yang pernah saya kunjungi gitu, tempat saya bekerja itu alhamdulillah menurut saya memberikan pengalaman yang menyenangkan ya gitu. Alhamdulillah saya bersyukur bisa pernah menjadi bagian dari keluarga besar sekolah-sekolah tersebut. Itu semua sekolah-sekolah yang hebat dan memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan saya gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Miss Iva sudah menikah atau sudah punya anak? Miss Iva pernah menikah gitu, tapi sekarang tidak menikah. Miss Iva sudah punya anak. Ya, insya Allah Miss Iva sudah punya anak. Ya, nanti kalian juga tahu gitu. Anak Miss Iva itu siapa aja ya. Oke. Oke, habis pertanyaannya. Thank you for your attention. See you later in the nice moment immediately. Oke, see you. Assalamualaikum.